Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya man yamliku jalal wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada seluruh jamaah Majelis Zikir Darul Muqaddasah Indramayu, pada kesempatan hari ini malam Jumat tanggal 14 Ramadan 13 Ramadan. Mudah-mudahan di malam ini kita bisa semakin dekat dengan Allah, karena di dalam bulan Ramadan terdapat berbagai macam kebaikan dan berbagai macam maghfirah. Mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali di Ramadan tahun yang akan datang. Lebih dari itu, untuk jamaah yang baru, mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majelis ini semakin menambah wawasan tauhid kita, semakin bertambah ilmu tauhid kita, semakin mantap kita untuk melangkah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, baginda Muhammad Rasulullah SAW, dan kita dimudahkan untuk mengikuti segala contoh akhlak baginda Muhammad Rasulullah SAW, karena tidak mudah bagi kita kaum muslimin untuk mengikuti, mencontoh suri tauladan yang ada pada diri baginda Muhammad Rasulullah SAW. Karena wajib hukumnya bagi kita seorang mukmin untuk mengikuti segala sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah, atau wajib bagi kita untuk meniru, mencontoh dan melaksanakan semua akhlaknya baginda Muhammad Rasulullah SAW. Barang siapa yang tidak mengerjakan atau tidak mengikuti akhlak Rasulullah, maka sesungguhnya mereka melakukan bid'ah. Bid'ah itu bukan berarti mengada-adakan amalan yang tidak diamalkan oleh Rasulullah. Artinya mengada-adakan amalan yang tidak diamalkan Rasulullah itu berkaitan dengan seluruh akhlaknya Rasulullah. Barang siapa yang tidak mau mengikuti akhlaknya Rasulullah, maka mereka sesungguhnya melakukan bid'ah. Bid'ah itu dolalah finnar. Maksudnya finnar itu tadi, bid'ah adalah kemungkaran yang tidak mengikuti akhlaknya Rasulullah, itu bukan mukmin atau bukan. Banyak akhlaknya Rasulullah yang harus kita contoh, dan itu harus kita contoh semua. Dan untuk mencontoh itu, kita harus mengetahui kenapa kita harus mencontoh baginda Rasulullah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, sungguh di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Artinya di situ kita wajib
bagi seorang mukmin untuk melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah, apa yang menjadi akhlaknya Rasulullah. Karena dalam akhlak Rasulullah adalah Allah mengatakan akhlak Rasulullah adalah akhlakku. Karena sifatnya Allah itu dicontohkan oleh Rasulullah. Semua sifatnya Allah dicontohkan oleh Rasul dan dipraktekkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya Rasulullah. Nah, untuk itu kita harus memahami, harus belajar kenapa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasulullah. Kita harus memahami tauhid yang seluruh-seluruhnya. Tauhid itu perkara iman. Tauhid itu perkara batin. Tauhid adalah perkara batin. Penyaksian batin kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah di dalam surat Ad-Dzurriyat Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain untuk beribadah kepada. Itu artinya beribadah itu Allah ingin dikenal, Allah ingin diketahui. Bagaimana mungkin kita beribadah atau melakukan ibadah tapi kita tidak tahu siapa yang kita ibadah, kemana kita ibadah kita akan dibawa dan kemana kita akan pulang setelah kita hidup. Nah, itu jalannya dengan tauhid. Untuk memahami itu jalannya dengan tauhid. Sementara sebelum kita belajar tentang tauhid harus belajar tentang pondasinya dulu. Gak mungkin bangunan tanpa pondasi. Semuanya harus memiliki pondasi, memiliki dasar. Pondasi tauhid itu meliputi iman, Islam, ihsan, semuanya harus ke bawah. Makanya setiap ada pengajian ataupun setiap kali kita mendengar, semoga mudah-mudahan iman, Islam, ihsan kita akan terbawa sampai mati. Artinya kalau kita memahami apa itu iman bukan hanya sekedar yakin. Terus Islam bukan sekedar melakukan atau mengamalkan syariat. Ihsan itu meyakini dengan hati dan pikiran, bukan cuma itu. Iman, kenapa yang pertama iman, yaitu yakin. Bagaimana mungkin kalau kita tidak yakin terus kita mau untuk menyembah kepada yang belum kita yakini. Yakin artinya kita mengetahui. Bagaimana mungkin kita belum tahu terus kita yakin? Bagaimana mungkin baru katanya Allah Maha Ada, tapi kita ragu. Diberi ujian sama Allah, kita ragu. Doa kita tidak dikabul atau doa kita belum terkabul, akhirnya ragu. Akhirnya memilih jalan pintas, berarti belum yakin. Mengatakan yakin kita sholatnya 5 waktu, tapi diberi masalah masih bingung, masih memaksakan kehendak. Nah, itu berarti kita belum yakin, iman kita belum benar. Iman adalah yakin. Yakin artinya tahu, mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui asal muasal, usul segala usul, asal segala asal. Asal segala asal, usul segala usul. Mengetahui asal muasal kita. Dari mana kita? Kemana kita akan kembali? Nah, itu asal. Nah, kalau bicara asal, kita harus menengok ke sini. Tauhid dasar itu mengetahui ini. Mengetahui asal muasal wujud, asal muasal ciptaan. Asal muasal ciptaan itu sebelumnya ada ciptaan, sudah ada ciptaan atau Allah sudah ada di
Lauhul Mahfuz sudah ada catatan, sudah ada Allah. Nah, Allah sudah menciptakan, sudah ada. Di sini ada Nurullah dan Nur Muhammad. Nur Muhammad sudah ada sebelum ada ciptaan. Sebelumnya ini semuanya bermula dari Lauhul Mahfuz, semua catatan semuanya ada di sini. Allah menciptakan pena di sini. Nah, kembali Allah sebelum menciptakan sesuatu, Allah menciptakan nama atau menciptakan nur, segala nur. Nurullah, asmaul asma. Asma dari seluruh asma. Nah, asma nur asma itu ada 1001 asma. Allah memiliki 1001 asma. Yang kita ketahui di Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Nah, itu plus 1 itu Allah. Sama 1001 sebenarnya 1001 asma. Beserta asma dan sifatnya ada 1001. Nah, dan Allah sudah menciptakan Nur Muhammad atau asma nur zat. Asma dari seluruh zat. Nur Muhammad itu asma nur zat yang jumlahnya ada 201 asma. Muhammad memiliki 201 asma. Nah, di alam laut ini Allah menurunkan dari asal Nurullah dan Nur Muhammad. Allah menurunkan, menciptakan Nur Muhammad. Maka Allah mengatakan semua ciptaanku tercipta dari Nur Muhammad. Semua ciptaan Allah diciptakan dari Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ini Allah menciptakan Adam atau Ahmad. Adam atau manusia, Ahmad. Manusia pertama, Anbiya, lalu Al-Insan. Yang pertama Allah turunkan para nabi dan keturunan-keturunannya. Nah, Nabi Adam itu langsung Allah ciptakan dari Nur Muhammad. Dengan nabi-nabi yang lain itu mendapatkan pancaran langsung dari Nur Muhammad, mendapatkan bimbingan langsung dari Allah. Nah, dari sini sebelum turun ke alam dunia, di alam malakut, Allah menaruh di surganya Allah, di alam malakut itu Adam. Karena Adam sebab artinya setiap ciptaan Allah manusia memiliki rahasia dalam kehidupannya. Nah, ini akhirnya Adam memiliki, karena Allah menciptakan manusia yang paling sempurna atau makhluk yang paling sempurna. Selain nur, Allah menaruh di situ nafsu. Nafsu ini yang akhirnya gampang digoda oleh iblis. Nah, sebelum ada manusia Allah sudah menciptakan, sebelum ada Ahmad Allah sudah menciptakan malaikat dan lain sebagainya sebagai pendampingnya manusia. Dan termasuk iblis Ajajil yang akhirnya Allah menciptakan Ahmad, menciptakan Adam, seluruh malaikat disuruh tunduk patuh. Hanya satu makhluk Allah yang tidak mau tunduk, yaitu iblis. Malaikat sadar yang menyuruh itu Allah, bukan Ahmad, bukan Adam, Allah, maka tunduk. Sedangkan iblis karena diliputi hawa nafsu merasa lebih baik, maka Allah menyesatkannya. Maka iblis menyesatkan Adam hingga Adam diturunkan ke dunia, ke alam dunia beserta Hawa. Nah, dari Adam
Adam, para anbiya, Allah utus untuk mengingat anak cucunya Adam, suruh ingat kepada Allah. Artinya ingat kepada Allah ini ingat jalan baliknya, jalan proses awal penciptaannya, supaya kembali kepada Allah. Artinya kembali ke sini. Dari tadi turun, naik supaya bisa naik kembali, bisa kembali lagi kepada Allah. Sampai Allah menurunkan, artinya Allah mempercayai pada satu makhluk, satu manusia yang terbaik, yaitu Muhammad, anak Allah, Nurullah, dan Nur Muhammad turun langsung. Nurullah dan Nur Muhammad turun langsung pada jasad Muhammad. Maka turunnya cahaya di sini. Sebelum Al-Quran turun, tapi Al-Quran kan ada dua, Al-Quran berbentuk buku dan Al-Quran yang tidak tertulis, yaitu Muhammad sebagai cahaya. Nah, maka baginda Rasul di sini memiliki gelar Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram. Sebaik-baik manusia rajanya diraja. Nah, saat kita sadar bahwa kita tercipta dari Nur Muhammad, maka wajib bagi kita untuk mencontoh semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu akhlaknya Rasulullah. Wajib hukumnya supaya kita bisa kembali, supaya kita bisa tahu, supaya bisa ketemu, supaya kita bisa dididik. Nah, di sini kita wajib. Nah, ini sebagai mursyid sejati atau guru sejati yang akan membimbing kita. Nah, saat kita melakukan, ibaratnya kita berusaha belajar ini, memahami ini dengan ayat-ayat yang ada di Al-Quran, Muhammad wal awalun wal akhirun di surat Al-Hadid, wal awalun wal akhir wal dhahir wal batin. Artinya di sini wal awalun ini segala awal. Wal awalun dari sirullah, rahasianya Allah di Lauhul Mahfuz, sampai Nurullah, Nur Muhammad wal awalun. Wa dohir dari wujud pertama manusia, yaitu zat. Wa dohir wa batin, dohirnya baginda Rasulullah Muhammad dan batinnya Kanjeng Rasul Muhammad Rasulullah SAW. Nah, di dalam asma Muhammad sendiri, di situ mimnya tasdid, mim Muhammadin tasdid, mim kedua tasdid. Artinya bagaimana? Kita harus mengetahui mim Muhammad fil ardi, yang berkedudukan di dalam bumi, di atas bumi sebagai utusannya Allah, dan Muhammad fi samawat, yang berkedudukan di atas, yaitu di sini, di arsy-Nya Allah, di singgasananya Allah. Tetap ini Muhammad. Maka setelah kita memahami ini, setelah kita belajar ini, nah ini dasar tauhid. Bagaimana mengetahuinya? Kita belajar akhlaknya, menjalankan seluruh akhlaknya, seluruh wajib hukumnya, menjalankan seluruh akhlaknya Rasulullah. Sedangkan akhlak Rasulullah itu meliputi akhlak kepada Allah, akhlak
akhlak kepada sesama manusia dan akhlak kepada seluruh ciptaan Allah. Semuanya, semua ilmu adanya di Rasulullah. Muara ilmu. Nah, saat kita sudah belajar menjalankan akhlaknya Rasulullah, belajar mengamalkan akhlaknya Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari, batin kita hidup nyambung dengan Allah, zikir batinnya kita nyambung, zikir kolbunya kita nyambung. Nah, ini kita jelaskan setelah iman apa selanjutnya. Setelah kita memahami ini, setelah kita belajar ilmunya, maka kita mendapatkan hikmah. Allah akan memberikan hikmah, memberikan pelajaran batin yang mungkin orang tidak diberi pelajaran, kita diberi pelajaran, diberi petunjuk. Nah, makanya diberi petunjuk ini bagi siapa yang mau menggali ini. Nah, patokan hadisnya hanya satu, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Coba kita pahami, kita dalami apa sih makna innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sungguh aku wasiatkan akhlakku yang mulia, artinya benar-benar wasiat. Rasulullah mewasiatkan, artinya wajib untuk kita melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasul, supaya kita tidak buta, supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena petunjuk Allah tidak ada hentinya. Nah, baik, dari sini kita akan ke sini sebagai dasar tauhid. Sebagai dasar tauhid. Allah tadi kalau kita di sana, Allah itu asma, seluruh asma. Allah itu terdiri dari alif. Alif adalah zat. Zat itu adalah wujud. Sedangkan zat ini, kita kembali tadi ke awal, ya, zatnya Allah itu menjadi nur Muhammad. Nah, nur Muhammad ini menjadi rahasia kehidupan yang dirahasiakan oleh Allah. Artinya hidup. Kenapa hidup, ya? Kembali lagi. Nah, kita lanjut ke sini. Lam awal, yaitu sifatnya Allah. Atau sifat akbar yang 20. Sifat akbar yang 20, sifatnya Allah yang 20. Wujud kita parona ini. Sifat itu menjadi ruh manusia. Ruh pada Muhammad, ruh pada manusia. Nyawa pada manusia. Ada nyawa pasti ada ruh, pasti ada nafas, adanya nur. Kalau manusia tidak memiliki nur Muhammad dicabut, ruhnya dicabut, maka ya sudah tidak ada hidup lagi. Kedua, ini lam awal, lam kedua. Lam kedua itu adalah asma, nama. Semua nama yang 1001 dan 201 menjadi ilmu. Kalau kita memahami asma yang 1001 dan 201, maka di sini menjadi ilmu pada baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, ilmu ini menjadi awal patok iman, keyakinan manusia kepada Allah. Karena Allah memberikan ilmu, memberikan pengetahuan. Yakin tanpa ilmu nggak mungkin. Ilmu dulu supaya mengetahui itu, karena ada ilmu.
Setelah tahu dari ilmu, maka baru muncul yakin. Hak af'al atau perbuatan tadi, Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih yang paling, manusia yang paling pengasih siapa? Tidak. Yang mencontohkan siapa? Maha pengasihnya Allah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah manusia yang paling pengasih. Perbuatan dan ucapan baginda Muhammad Rasulullah SAW. Nah, perbuatan itu muncul dari hati karena bimbingan dari Allah. Allah maka Allah melihat manusia itu bukan dari fisiknya, dari hati, karena semua perbuatan manusia itu ada di dalam hati sebelum manusia melakukan perbuatan. Karena di sini ada niat. Nah, muaranya di mana? Muaranya ada di baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengetahui, siapa yang mengamalkan baginda Muhammad Rasulullah dan mengetahui Nur Muhammad Nurullah turun di setiap masa, kita mengetahui, diberitahu oleh Allah, wajib bagi kita untuk mengejarnya. Nah, di situ ini berkaitan dengan iman, yakin. Nah, supaya kita mendapatkan ilmu, supaya Allah memberikan ilmu kepada kita dari bimbingan para sholihin, para anbiya. Kalau para nabi sudah meninggal, kata siapa? Ilmunya tidak akan meninggalkan kita, pengetahuannya tidak akan meninggalkan kita. Allah menceritakan di dalam Al-Quran cerita para nabi untuk apa? Menjadikan pelajaran bagi kita. Nah, kita harus belajar ilmu yakin dengan apa? Dengan zikir qalbu. Zikir qalbu yang tidak terputus-putus, tidak boleh batal. Memikirkan Allah supaya kita ketemu, berjumpa dengan Allah dan Rasulnya di dunia dan di akhirat. Ilmunya di mana? Ilmu zikir qalbu ada di thariqah. Thariqah yang bagaimana? Thariqah yang benar-benar sampai kepada Rasul. Nah, itu. Nah, untuk sampai kepada Rasul tentunya ada amalan utama selain zikir qalbu, yaitu amalan utama. Bagaimana kita bisa zikir qalbu tapi sholat kita tidak benar, sholat kita belum benar. Nah, untuk iman tadi selain zikir qalbu, maka kita harus mengetahui sholat. Nah, sholat ada ilmunya apa? Sampai Allah mengangkat Rasulullah baginda Muhammad Rasulullah SAW dalam mi'rajnya, Allah langsung bertemu dengan baginda Muhammad Rasulullah SAW menyampaikan tentang sholat. Kenapa sholat sampai sebegitu pentingnya bahwa sampai Allah mengangkat Rasulullah dalam mi'rajnya? Apa pesannya? Apa pesan utama, hakikat dari sholat tersebut? Bukan sekedar Allah mengangkat Rasulullah, menyuruh sholat dari 50 waktu sampai 5 waktu. Karena Allah menagih, artinya Allah mengingatkan kita bahwa Allah hanya memberikan kewajiban kepada manusia itu hanya 2 perkara. Bukan sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya, itu bukan. Kewajiban yang paling utama yang Allah tagih dari kita, nanti akan kita
minta pertanggungjawaban itu hanya dua perkara, syukur dan sabar. Syukur wajib hukumnya, sabar hukumnya wajib. Karena sholat itu tanda syukur kita. Maka jika sholatnya benar, syukurannya benar, maka amal yang lainnya akan benar. Kenapa Allah sampai mewajibkan, sampai bertemu dengan baginda Muhammad Rasulullah SAW dalam Mi'raj untuk membahas tentang sholat? Apa sih kandungan di sholat tersebut? Karena sering sekali banyak manusia lupa bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Dalam sholat itu syukuran yang paling besar, syukuran kita terbesar kepada Allah. Maka dalam sholat itu ada bilangan rakaat. Dalam 5 waktu itu ada 17 rakaat. Semuanya ada maksudnya dan ada maknanya. Setiap waktu ada rakaat, ada bilangan rakaat tertentu. Subuh. Nah, setelah kita membahas ini untuk mengetahui ini supaya ketemu di sholat, maka sholat dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini pertemuan mukmin dengan Allah, mi'rajnya mukmin dengan Allah. Tadi karena Allah menagih langsung di dalam sholat. Dalam setiap sholat ada bilangan rakaat. Yang pertama subuh, kenapa subuh 2 rakaat? Syukuran apa yang kita sampaikan kepada Allah? Yaitu syukuran ruh dan jasad kita masih menjadi satu. Karena ruh dan jasad kita menjadi satu, Allah masih memberikan nikmat hidup kepada kita. Duhur 4 rakaat. Syukuran apa yang kita sampaikan kepada Allah dengan 4 rakaatnya? Yaitu mensyukuri 2 tangan dan 2 kaki. Dari wasilah 2 tangan dan 2 kaki, kita diberi nikmat untuk dapat mencari dan mendapatkan rezeki dari Allah. Dan masih banyak lagi dari nikmat tangan dan kaki yang kita bisa kita rasakan. Asar 4 rakaat mensyukuri apa? Mensyukuri 2 ginjal dan 2 tulang punggung. Ginjal fungsinya luar biasa. Begitupun tulang punggung walaupun pendek, fungsinya sangat luar biasa. Nah, tidak mungkin tangan bisa nempel tanpa tulang punggung. Jantung tidak mungkin ada pelindung, adanya tulang rusuk adanya karena adanya tulang punggung. Maghrib 3 rakaat mensyukuri apa? Mensyukuri mulut kita dan 2 lubang hidung kita. 2 lubang hidung kita. Dari mulut kita bisa merasakan, bisa berkomunikasi, bisa belajar. Dengan hidung kita bisa menikmati kehidupan kita dengan nafas. Tanpa nafas nggak mungkin kita akan bisa hidup. Yang terakhir, Isa apa, syukuran apa yang kita sampaikan kepada Allah? Yaitu mensyukuri 2 mata dan 2 telinga kita. Nah, dari Allah memberikan nikmat yang ada di dalam tubuh kita. Kalau sholat hanya dijadikan ritual, dijadikan hanya sebagai ritual belaka, ya gugurlah iman kita. Berarti kita belum memahami ini. Sedangkan kita terbuat dari unsur yang paling utama, yaitu Nur Muhammad. Semua ciptaan Allah diciptakan dari Nur. Barang siapa sholatnya benar, maka semua amalnya benar. Barang siapa sholatnya rusak, maka amalnya rusak. Nah, ciri sholatnya benar apa? Bertambah baik akhlaknya, bertambah mulia akhlaknya. Ciri sholatnya rusak apa? Sholat tapi akhlaknya begitu-begitu saja atau bahkan semakin rusak, semakin maksiat. Berarti sholatnya belum benar, belum mengetahui, belum ketemu dengan sholatnya. Nah, mungkin dari pertemuan awal itu saja dari saya. Nanti ada pun pertanyaan bisa disimak bareng-bareng atau dipertanyakan setelah pertemuan atau di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.